Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sereni Buton. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan di Indonesia. Nah, di sini itu terdapat 4 faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan di Indonesia. Faktor yang pertama itu iptek dan seni, kemudian yang kedua itu laju pertumbuhan penduduk, yang ketiga aspirasi masyarakat, dan yang keempat itu keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu perkembangan iptek dan seni. Nah, di sini itu terdapat hubungan yang begitu erat antara pendidikan dengan iptek. Karena ilmu pengetahuan itu merupakan hasil eksplorasi secara sistematis dan terorganisir mengenai alam semesta, dan teknologi merupakan penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Nah, sebagai contoh betapa erat antara ilmu pengetahuan dengan misalnya pada seiring suatu teknologi baru yang digunakan dalam suatu proses produksi, itu menimbulkan kondisi ekonomi sosial baru lantaran perubahan persyaratan kerja. Dan mungkin juga itu mengurangi jumlah tenaga kerja dan atau jam kerja, karena kondisi tersebut itu minimal dapat mempengaruhi perubahan isi pendidikan dan metodenya. Dan semua tersebut itu tentu membawa masalah dalam skala nasional yang tidak sedikit memakan biaya. Kemudian selanjutnya yaitu perkembangan seni. Nah, di sini itu kesenian juga itu merupakan aktivitas berkreasi manusia secara individual ataupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Nah, berkesenian itu juga menjadi kebutuhan hidup manusia. Karena melalui kesenian itu manusia dapat menyalurkan dorongan berkreasi atau pencipta yang bersifat orisinal atau bukan tiruan, dan dorongan spontanitas dalam menemukan keindahan. Dan seni juga itu membutuhkan pengembangan. Nah, dan jika dunia seni itu dikembangkan melalui sistem pendidikan secara terstruktur dan terprogram, maka pengembangan kualitas seni secara terprogram itu menuntut tersedianya sarana pendidikan. Nah, disinilah timbulnya masalah pendidikan kesenian yang mempunyai fungsi begitu penting, yang begitu penting. Kemudian yang kedua itu laju pertumbuhan penduduk. Nah, di sini laju pertumbuhan penduduk juga itu termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan di Indonesia. Karena menurut Emil Salim pada gambaran pertambahan penduduknya, beliau mengatakan seperti ini. Sekarang dari dulu hingga sekarang sampai abad ke-21 ini, terus-menerus bahan pendudukan akan terjadi pertambahan jumlah penduduk, meskipun akan terjadi pertambahan jumlah penduduk. Nah, sebabnya karena tingkat kematian itu menurun lebih cepat sebesar 4,5%, dan turunnya tingkat kelahiran yaitu 3,5%. Nah, dan hal tersebut juga itu mengakibatkan berubahnya susunan umur penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka penyediaan prasarana dan sarana pendidikan itu perlu ditambah. Maka ini berarti beban pembangunan nasional itu menjadi bertambah juga, dan ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu penyebaran penduduk. Nah, di sini yang ketiga itu aspirasi masyarakat. Nah, di sini aspirasi masyarakat juga itu termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan di Indonesia. Dikatakan demikian karena aspirasi masyarakat dalam banyak ini itu meningkat. Nah, khususnya itu aspirasi terhadap pendidikan hidup yang sehat. Nah, aspirasi terdapat pekerjaan, kesemuanya ini itu mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. Dan pendidikan juga itu dianggap memberikan jaminan bagi peningkatan taraf hidup dan pendakian di tangga sosial. Dan sebagai akibat dari meningkatnya aspirasi
pendidik, maka orang tua itu mendorong anaknya untuk orang tua mendorong anaknya untuk sekolah, untuk bersekolah, agar nantinya anak-anak itu memperoleh pekerjaan yang lebih baik daripada orang tuanya. Maka dari itu, apa akibat yang timbul dari perubahan sosial tersebut? Nah, gejala yang timbul ialah membanjirnya pelamar pada sekolah-sekolah. Nah, arus pelajar juga itu menjadi meningkat. Kemudian yang keempat yaitu keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Nah, di sini keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan itu juga termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan di Indonesia. Dikatakan demikian karena pada keterbelakangan budaya adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya itu sudah maju. Nah, kepada masyarakat lain, pendukung suatu kebudayaan itu dipandang sebagai suatu yang bernilai dan yang baik. Maka dari itu, terlepas dari kenyataan apakah kebudayaan tersebut tradisional atau ketinggalan zaman. Nah, karena itu penilaian dari masyarakat luar itu dianggap subjektif. Semestinya masyarakat luar itu bukan harus menilai, hanya melihat bagaimana kesesuaian kebudayaan tersebut dengan tuntunan zaman. Dan bukankah pendidikan itu mempunyai misi sebagai transformasi budaya? Dalam hal ini itu sebab sebagai sistem pendidikan yang tangguh adalah yang bertumpu pada intinya sehingga tidak pernah ketinggalan zaman. Baik, kira-kira kurang lebihnya seperti itu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.